Oke, sekarang kita akan bahas la nafiyah lil jins ya. La an-nafiyah lil jins. Oke. La an-nafiyah lil jins. Apa nih la nafiyah lil jins? Jadi teman-teman tahu ya, huruf la ya, ini maknanya bisa jangan ya, artinya bisa jangan, kata perintah, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Ya, bisa juga artinya tidak. Ya, bisa tidak ada atau tidak aja. Misalnya tidak ada orang di rumah, tidak ada makanan di dapur atau yang semisalnya. Jadi bisa bermakna, la itu bisa bermakna jangan dan juga bisa bermakna tidak. Nah, kalau sekarang ini pembahasan ini ya, pembahasan ini, la-nya ini kita mau bahas huruf la yang memiliki makna penafian ya, namanya juga penafian ya, atau peniadaan ya, artinya peniadaan. Oke, berarti kita mau bahas yang mana nih? Berarti kita mau bahas huruf la yang artinya itu tidak ya. Kalau artinya jangan, nanti kita akan bahas di la an-nahiyah ya, beda lagi. Jadi jenis huruf la itu ada 3, la nafiyah, ada nahiyah, ada zaidah. Nah, kita akan bahas yang an-nafiyah, tapi lebih khusus lagi yang ini, yaitu al-nafiyah lil jins. Oke. Jadi teman-teman ya, namanya juga la nafiyah ya, untuk meniadakan. Jadi kalau kita mau bilang, misalnya di dalam jumlah ismiyah kita mau bilang nih, misalnya kita mau bilang ar-rajulu qaimun, misalnya gitu ya, ar-rajulu qaimun, atau at-talibu qaimun ya. Ini contoh nomor 1, nomor 2, ini dalam jumlah ismiyah, ini mubtada, ini khobar. Oke, jumlah ismiyah. Nah, bagaimana nih kalau kita mau menafikannya ya? At-talibu qaimun artinya apa? Ya, seorang siswa berdiri gitu ya. Seorang siswa berdiri gitu. Tapi kalau kita mau bilang, lihat di sini. Kalau kita mau bilang tidak ada seorang siswa pun yang berdiri, ya, kita mau menafikan nih. Ya, gimana caranya? Kita bisa memasukkan la, ya, la nafiyah lil jins di bagian sini, ya, di bagian depan. Nah, terus kaidahnya gimana nih? Formulanya, rumusnya. Ya, pertama, nomor 1, rumusnya, formulanya nomor 1. Isemnya itu ya, isem la-nya itu. Jadi la itu setelahnya itu pasti isem. Ya, isem la disebutnya. Oke, nanti kita jelaskan deh. Ya, jadi isem la-nya itu wajib nakirah. Ya. Jadi kalau kita mau memasukkannya di, misalnya di kalimat ini nih, ya, at-talibu qaimun, ya, maka setelah huruf la itu yang dia akan menjadi isem, maka dia harus nakirah. Maka setelah huruf la apa? Kalau kita masukkan di sini, la at-talibu. Nah, at-talibu itu ma'rifah ya. Jadi kita mau masukin ke sini nih, ya. Maka dia isemnya ini, ya, ingat setelah huruf la itu isem. Gitu ya, isem la. Nah, dianya ini, si at-talibnya itu harus diubah menjadi nakirah. Maka dia apa kan? Dibuang alif lamnya, ya. Alif lamnya dibuang. Jadi gimana? La talibu. Oke. Ya, la talibu. Ya, jadinya la talibu. Tapi karena ini la nafiyah lil jins, maka harokatnya dia harus fathah. Kenapa fathah? Karena la nafiyah lil jins ini dia itu mengikuti hukumnya inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha ini hukumnya apa? Ya, dia itu menasabkan ism dan merofakkan khobar. Ya, jadi la nafiyah lil jins ini dia ngikutin hukumnya atau misinya si inna wa akhwatuha. Ya, gengnya si Ina nih, ya. Apa gengnya Ina misinya? Dia menjadikan ismnya itu, ya, ismnya itu menjadi fathah, ya, atau mansub, dan menjadikan khobarnya ini menjadi apa? Menjadi rofa, ya, atau dhammah gitu. Maka setelah huruf la dia harus mansub nih, ismnya harus mansub. Ya, berarti kalimatnya gimana? La taliba qaimun.
gitu ya. La taliba qa'imun. Apa nih artinya la taliba qa'imun? Tidak ada seorang murid pun yang berdiri ya. Gitu. Ini dia terkait la nafiyah lil jins. Gampang banget. Nah, ingat syaratnya nomor 1 ya. Isem lanya harus apa? Harus nakirah ya. Nggak boleh ma'rifah. Artinya kalau dia ada alif lam, dibuang alif lamnya dan diganti menjadi fathah harokatnya. Oke, kaidah nomor 2. Isem lah itu dihukumi sebagai mabni kalau dia tunggal, kalau dia mufrad. Ya. Ingat, isem lah ini ya, isem lah dia menjadi mabni kalau apa? Kalau tunggal atau mufrad. Ya, mufrad di sini bukan berarti mufrad musanna kemudian dan semisalnya, bukan. Tapi mufrad di sini artinya dia itu bukan mudhaf hingga mudhaf ilaih gitu ya. Itu bukan syibul mudhaf. Jadi dia itu tunggal. Contohnya gimana? Contohnya gini. La taliba fid dar misalnya, atau fil bait. Gitu. La taliba fil bait misalnya gitu ya. Nah, lihat contohnya la taliba fil bait ya. Ini contohnya mufrad. Berarti talib di sini ya, ism lanya ini dia pasti mabni.